Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Diyatmiko, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan ini akan coba mempresentasikan dengan tema positif dan negatif otonomi daerah dalam bidang pendidikan. Dengan dosen pengampu di sini adalah Bapak Uza Sukmana MPD pada mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Di Universitas Pancasakti Bekasi ini saya mengambil program studi pendidikan ekonomi. Langsung ke slide berikutnya saja. Pengertian otonomi daerah. Pada Kamus Bahasa Indonesia, otonomi sendiri itu diartikan sebagai pemerintahan sendiri. Otonomi daerah berupa sistem pemerintahan dengan wewenang dan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan serangkaian aturan yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Otonomi daerah di sini itu diberikan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur atau mengurus daerahnya sendiri, meliputi urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundangan yang berlaku. Langsung saja slide berikutnya. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 14 di sini ditetapkan urusan pemerintahan, pemerintah kabupaten ataupun kota yang sifatnya wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan yang wajib mencakup urusan-urusan yang berskala kabupaten atau kota, yaitu pertama, perencanaan dan pengendalian pembangunan. Biasanya dalam hal ini ada menyambung terkait pada poin 2, yaitu perencanaan, pengawasan dan pemanfaatan tata ruang kota. Poin yang ketiga adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Nah, pemerintah daerah wajib menjaga ketentraman dan ketertiban daerahnya agar masyarakat yang tinggal di daerah merasa aman, nyaman dan terlindungi. Bagaimana? Ya biasanya pemerintah daerah punya satuan terkait, dalam hal ini misal polisi Pamong Praja yang bertugas menjaga ketertiban daerahnya. Nah, poin 4 di sini ada penyedia sarana dan prasarana. Nah, seperti halnya layanan umum, sarana dan prasarana yang dikelola oleh pemerintah daerah juga harus selain disiapkan, disediakan, juga harus dijaga, dipelihara. Nah, dalam hal ini biasanya ada petugas juga yang menjaga sarana dan prasarana umum agar masyarakat pun mampu menikmati dengan baik sarana dan prasarana tersebut. Dalam bidang kesehatan, nah penanganan bidang kesehatan, dalam hal ini pemerintah biasanya menelurkan kartu sehat, Jamkesda gitu. Masyarakat yang kurang mampu di sini biasanya akan dibantu, di cover, didata, dilindungi oleh BPJS Kesehatan melalui Jamkesda, jaminan kesehatan daerah yang ditelurkan di tiap-tiap daerah. Dan terakhir ada penyelenggara bidang pendidikan dan alokasi SDM potensial. Nah, sesuai dengan tema yang tadi, positif negatif otonomi daerah pada bidang pendidikan. Nah, ini poin yang sangat terkait dengan judul tadi atau tema tadi. Sebenarnya ada banyak, cuman di sini saya hanya menuliskan garis besarnya saja. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada dampak positif dan negatif. Terlebih dahulu saya bahas dampak positif dari otonomi daerah. Dampak positif yang pertama yang ditimbulkan dari otonomi daerah, berkembangnya sosial budaya. Sosial budaya di sini adalah perkembangan daerah asal yang dimaksudkan tidak melanggar dan melewati batas-batas undang-undang yang berlaku beserta kewenangan dari pemerintah pusat. Nah, berkembangnya sosial budaya di sini itu dimaksudkan agar tiap-tiap daerah dapat menonjolkan, memamerkan gitu loh, budaya asli setempat gitu, biar menjadi identitas diri dari daerahnya tersebut gitu loh. Ya selain itu juga jadi ladang pariwisata juga agar daerah lain bisa berkunjung ke daerah yang tadi disebutkan. Nah, poin yang kedua adalah pertahanan dan keamanan. Daerah yang berbatasan dengan wilayah negara lain di sini itu melalui otonomi daerah dimaksudkan adalah
agar pihak pemerintah pusat melalui tadi pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan terhadap aspirasi masyarakat yang ada. Nah, di pemerintah daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain pastilah punya data, fakta atau terkait lainnya yang biasanya secara periodik dilaporkan ke pemerintah daerah. Ada kendala apa, ada kesulitan apa, baik sarana dan prasarananya bagaimana. Nah, di sini masyarakat menjadi ladang aspirasi untuk memberikan masukan, feedback kepada pemerintah pusat gitu, yang kedepannya pasti akan diperbaiki agar lebih baik gitu loh, biar masyarakat bisa menerima hidup tinggal di daerah tersebut dengan aman. Yang ketiga adalah memberikan potensi untuk daerah berkembang. Nah, di sini itu mengembangkan daerah tidak hanya sosial budaya saja pada poin pertama. Bisa juga ditingkatkan, akan tetapi untuk masa pendidikan juga dapat berkembang. Sementara pendidikan memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap sumber daya manusia. Nah, berbanding lurus ya, bila sumber daya manusianya memiliki pendidikan yang tinggi, sudah pasti terbuka terhadap informasi, teknologi, komunikasi dari berbagai media, baik media cetak maupun media luar. Dan sudah pasti pola pikir masyarakat dengan berpendidikan tinggi menghasilkan sumber daya yang diharapkan oleh bangsa ke depan agar bisa berkembang. Yang terakhir ada poin berikutnya, poin keempat, ada kewenangan daerah. Dengan adanya otonomi di sini dimaksudkan menjadikan pemerintah daerah memiliki kewajiban terhadap kebijakan tertentu sesuai dengan kondisi wilayahnya. Nah, disesuaikan juga kebijakan sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Bila pada daerah pertanian ya ditonjolkan daerah pertanian tersebut beda dengan daerah di pesisir pantai yang notabene adalah daerah ya berpotensial untuk budidaya atau tangkap ikan gitu. Lanjut, berikutnya ada poin yang kelima, memicu kemajuan suatu daerah. Nah, di sini diharapkan dapat mengembangkan potensinya masing-masing. Daerah maju dapat mendukung negara berjalan untuk lebih maju lagi. Apabila pendapatan daerah meningkat, maka sumbangan terhadap pendapatan nasional pun meningkat. Berbanding lurus ya, bila pendapatan daerah meningkat, sudah pasti otomatis yang disumbangkan pendapatan daerah ke pemerintah pusat atau nasional juga ikut meningkat. Lanjut berikutnya pada poin ke-6, sumber daya yang mudah dikelola. Pemerintah daerah berperan sebagai lembaga terdekat yang jauh lebih mudah dalam mendeteksinya bila dibandingkan pemerintah pusat yang berada jauh. Nah, lebih baik dan pastinya alangkah baik pemerintah daerah yang mengelola sumber daya alam atau sumber daya manusia terdekatnya sendiri yang ada di wilayahnya. Pemerintah pusat hanya diberikan pemahaman, pengetahuan bila di daerah tersebut ada sumber daya alam yang berpotensi sekali untuk dikembangkan, dikelola, baik itu minerba atau pariwisatanya gitu. Biasanya kalau minerba pemerintah pusat lebih punya andil, lebih punya kewenangan untuk mengurusinya. Tapi di samping itu pemerintah daerah selaku daerah terdekatnya yang mengetahui seluk-beluk daerahnya lebih mudah mendeteksi, lebih mudah mengelolanya bila dibandingkan dengan pemerintah pusat. Yang terakhir adalah efisiensi waktu dan biaya. Sudah pasti menjadikan waktu dan biaya pengembangan negara agar lebih efisien dan efektif juga, karena segala sesuatunya dilakukan sendiri gitu loh. Jadi tidak melulu lapor pemerintah pusat tidak. Nah, di sini kan kewenangan dari otonomi daerah ya seperti itu tadi, mengurusinya urusan dapur daerahnya masing-masing. Selain dampak positif yang ditimbulkan, ada dampak negatif. Dampak negatif di sini ada, pertama, daerah miskin akan sulit berkembang. Daerah yang tidak memiliki potensi sumber daya, baik itu sumber daya alam atau sumber daya manusia, sudah pasti menjadikan daerah tersebut sulit maju, karena
ya tidak punya sumber daya yang diharapkan, baik itu sumber daya manusianya sendiri, apalagi sumber daya alam. Bila tidak punya sumber daya manusia, ya sudah pasti sumber daya alamnya mau dikelola bagaimana? Kalaupun ada, caranya bagaimana? Pasti kesulitan. Nah, dua hal ini menjadi concern dari dampak negatif otonomi daerah. Nah, biasanya pemerintah pusat terjun punya program seperti transmigrasi, misalnya di daerah padat penduduk di perkotaan. Nah, pemerintah memfasilitasi transmigrasi gitu agar juga terjadi pemerataan. Nah, yang kedua adalah menimbulkan konflik antar daerah. Nah, pengembangan masing-masing wilayah bisa menimbulkan konflik antar daerah, terlebih bila di daerah perbatasan tersebut ada sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini berbatasan antara daerah satu dengan daerah lain. Ini rawan sekali terjadinya konflik. Nah, untuk menengahi hal di sini itu sebaiknya kepala suku atau tokoh yang dituakan di sana berdiskusi langsung dengan tokoh yang lainnya, duduk bareng bersama menengahi permasalahan yang seperti ini. Nah, kalau tidak ada seperti itu, ya sering sekali terjadi yang namanya konflik sara, ya suku, agama, ras, dan golongan yang sering terjadi, ya sepele atau bagaimana gitu. Nah, biasanya di sini itu adalah harusnya tokoh atau lembaga atau ya kepala daerahnya yang turun terjun tangan bersama aparat setempat, duduk bersama membahas permasalahan agar terciptanya keputusan yang sama-sama diharapkan. Yang ketiga adalah koordinasi antar daerah tidak terjalin. Nah, di sini itu setiap daerah punya kewenangannya, jadi tidak bisa mencampuri urusan daerah lain gitu loh. Nah, cenderung yaitu tadi komunikasi atau koordinasi tiap daerah menjadi sulit gitu, karena kewenangan daerahnya sudah terbentuk, sudah diatur oleh otonomi daerahnya masing-masing. Nah, lanjutannya ada kesenjangan sosial semakin meningkat. Nah, bila wilayah berdekatan, rawan sekali terjadi kesenjangan sosial. Seperti halnya kita ambil contoh antara Jakarta dan daerah penyangganya. Jakarta sebagai megapolitan dengan fasilitas pendapatan asli daerah PAD-nya juga begitu tinggi, dengan berbagai fasilitas yang lengkap, ya kan, mutakhir, terkini, dan diharapkan menjadi daerah percontohan untuk daerah lainnya di Indonesia. Beda halnya dengan daerah penyangganya, ya kita lihat sekali ada Depok, Bekasi, Bogor. Nah, bila dibandingkan dengan Jakarta kan masih berkembang gitu loh. Ya, selain berkembang itu tadi PAD, pendapatan asli daerahnya juga tidak sebanyak Jakarta. Sudah pasti untuk mengelola atau membangun fasilitas umum, membangun daerahnya itu juga terbatas karena anggaran yang ditelurkan dari pemerintah pusat berbeda yang didapatkan oleh Jakarta. Nah, selain dampak positif dan negatif di sini bersumber pada pribadinya masing-masing, pihak pemerintah pusat maupun daerah memiliki harapan agar otonomi daerah mampu berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang ada pada pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada kewenangan urusan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ada pada pendidikan anak usia dini, pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kenapa hanya pada sampai pendidikan menengah, tidak pada perguruan tinggi? Nah, nanti saya coba jelaskan sedikit. Nah, dalam lampiran Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, ada 6 hal yang terbagi kewenangannya di bidang pendidikan. Keenam di sini itu ada manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi pendidik, dan tenaga kependidikan. Perizinan pendidikan serta bahasa sastra. Khusus untuk akreditasi di sini kewenangannya ada pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki 5 kewenangan yang disebutkan selain akreditasi tadi. Karena akreditasi hanya dimiliki kewenangannya oleh pemerintah pusat. Saya kira itu saja, cukup sekian presentasi dari saya.
Bila ada penjelasan yang kurang mendalam, kurang bisa dipahami, mohon dimaklumi. Akhir kata saya tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.